Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Sungguh Tuhan teramat sangat baik. Kita patut bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menerima lawatan pengurapan daripada Tuhan. Kita tunduk kepala, menyatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Dan pagi hari ini dan saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami rindu membawa pujian penyembahan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkenan mengurapi setiap kami Tuhan, melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan Yesus, terima kasih. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang kami mau, untuk setiap kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih karena kami tahu Tuhan, perjumpaan dengan Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami, memperbarui hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau masuk ke hadirat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan segala pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan
pokok pujian kami Tuhan. Engkau Haleluya, kinarala syandarala bayaranku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkaulah satu-satunya Tuhan pokok pujian kami. Engkaulah kemuliaanku Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Kami angkat hati kami, kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Kindarala bayarala warala syandarala bayarala bayarala warala. Yarala syandarala bayarala warala innarala syandarala Engkau Tuhan yang setia, Engkau Bapa yang teramat sangat baik. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan dan kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Sampai hari ini, sampai saat ini, kesetiaan-Mu terbukti bagi kami Tuhan. Kau tidak meninggalkan kami. Kau memelihara hidup kami dengan sangat amat sangat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinarala wayarala 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 warala. Kinarala warala syandarala wayarala warala wayarala wayarala wayarala. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agungkan. Terima kasih Haleluya, haleluya, haleluya.
berkesudahan kasih setiamu, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, senantiasa baru. Oh, terima kasih Tuhan. Kinarala shandarala bayara, kinarala warala yarala wayarala wayarala inarala wayarala wara, kinarala shandarala bayara, yarala wayarala wayarala warala shandarala. Yesus kami Bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, kami bawa bagi-Mu. Kau tempat berlindung. Kindarala shandarala bayarala warala wayarala wayarala wayarala, Hanya kindarala wayarala shandarala wayarala warala suri. Haleluya. kami menyembah. Kindarala shandarala bayarala kindarala warala shandarala. Kau yang terbaik, Biarlah nama Syarala Kaulah yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan, Oh haleluya. pujian Yarala shandarala bayarala. Engkau Tuhan, Kaulah kemuliaanku Tuhan, kemuliaanku. dan biarlah kekudusan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami. Tempat Haleluya. ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku Sembah Kau haleluya. dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan
Engkau pujian kami Tuhan, Engkaulah kemuliaan kami. Dan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, mari bersyukur hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Haleluya. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Seneng yang terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayam tentrem sakabehing panguripan Gusti Yesus kula tresno selaminya. Kebak pengarep-arep gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah panglipuran. Ayam tentrem sakabehing panguripan. Sekali lagi tak syukuri. Haleluya. Ing astane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayam tentrem sakabehing panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminya. Gusti Yesus tansah sing kapuja. Gusti paring urip kebak pengarep-arep gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Haleluya. Gusti Yesus kula tresno selaminya. Gusti Yesus tansah sing kapuja. Gusti paring urip kebak pengarep-arep gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa
atas setiap pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan hanya akan kita dapat di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Dialah satu-satunya penolong, sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan
karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, firman-Mu pasti digenapi di dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Dan sudah sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur dengan kami buka hati kami buka hidup kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, kami agungkan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Be Strong bagian yang kedua. Khotbah saya hari ini adalah lanjutan dari minggu kedua. Ayatnya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan 2 Timotius 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Di bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan mengapa Tuhan begitu urgent untuk mengingatkan kita terus-menerus dengan berkata, Be strong, be strong. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mengapa? Karena di hari-hari terakhir, ketika hari Tuhan itu datang, maka akan terjadilah perbedaan yang besar antara dunia ini versus gereja Tuhan. Apa perbedaannya? 1. Dunia ini karakter manusia akhir zaman menjadi semakin jahat. Ayatnya dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya bacakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri,
menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata bahwa secara lahiriah mereka taat beragama, namun pada hakikatnya tidak percaya. Keagamaannya hanya sebagai kedok saja. Itulah karakter manusia akhir zaman dunia ini, tetapi sangat berbeda sekali dengan karakter umat Tuhan. Wahyu 22 ayat 11 mencatat bahwa barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi melalui Wahyu 22 ayat 11 ini, karakter manusia baru, manusia Allah, ciptaan baru, umat pilihan Allah, hidupnya terus-menerus diperbaharui. Ditulis katakan yang benar akan terus berbuat kebenaran, yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Jadi ini artinya terus-menerus setiap hari diperbaharui. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai roh Allah, maka hidupnya pun kecenderungan dosanya akan menjadi semakin menjadi-jadi. Istilahnya kalau kata pepatah, makin tua makin keladi. Dikatakan yang jahat akan terus berbuat jahat, yang cemar akan terus berbuat cemar, yang najis akan terus najis. Jadi hidupnya tidak ada perbaikan, malah semakin menjadi-jadi. Kedua, keadaan dunia tidak lebih baik. Keadaan dunia ini akan menjadi semakin buruk. Lukas 21 ayat 9 sampai 11 mencatat bahwa akan terjadi peperangan dan pemberontakan. Ayat 10, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. 11, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi terjadi perbedaan pada gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya. Yesaya 2 ayat 2 mencatat bahwa akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Ini artinya bahwa gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi, di mana banyak suku, kaum, dan bahasa, bangsa-bangsa akan datang untuk mencari Tuhan. Ini artinya penuaian jiwa-jiwa yang besar-besaran. Akhir kesudahan dunia ini, 1 Yohanes 2 ayat 17 mencatat, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Akhir kesudahan orang-orang percaya gereja Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Ada mahkota kebenaran yang disediakan Tuhan.
ada mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan. Bagi orang dunia, orang yang fasik, orang gegabah, orang-orang tidak takut akan Tuhan, hari Tuhan itu adalah hari yang menakutkan. Maleakhi 4 ayat 1 mencatat bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Haleluya. Inilah hari Tuhan bagi orang percaya. Adalah hari yang penuh dengan sukacita, kemenangan, kesembuhan, pembebasan, kemerdekaan yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersukacita. Roh kita harus terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Be strong, selalu be strong. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, saudara sekali yang saya kasih di dalam Tuhan, menjadi orang percaya, jangan setengah hati, jangan suam-suam kuku, dan jangan mendua hati. Karena Allah yang kita sembah, Allah itu tidak pernah sedikit pun mengasihi kita dengan setengah hati. Tuhan itu kasihnya menyala-nyala. Sefanya 3 ayat 17 mencatat, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Allah begitu mengasihi kita dengan kasih yang menyala-nyala, dengan sukacita yang meluap-luap. Dan kita juga harus tahu bahwa cemburunya juga berkobar-kobar. Mazmur 79 ayat 5 mencatat bahwa cemburu Tuhan berkobar-kobar seperti api. Jadi Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Kalau dia mengasihi dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya. Kalau dia marah, dia cemburu juga. Cemburunya berkobar-kobar seperti api yang menyala-nyala. Oleh karena itu hari ini kita semua akan melakukan general check up. Untuk apa? Untuk memeriksa bagaimana keadaan rohani kita saat ini. Apakah keadaan manusia roh kita ini sedang suam-suam atau sedang menyala-nyala? Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Saya bertanya, jemaat Tuhan menjawab. Tolong Bapak Ibu, saudara-saudari mengambil kertas dan bolpen supaya bisa menulis jawaban Anda semua. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Bagi jemaat Tuhan, mohon dijawab dengan jujur supaya hasil check up-nya itu seperti aslinya, bukan palsu, bukan dibuat-buat ya. Ya silakan Bapak Ibu yang mau mengambil kertas dan pulpen, saya tunggu. Jawablah pertanyaan ini dengan yes or no. 1. Apakah saat teduh, yaitu doa, membaca firman, merenungkan, itu menjadi rutinitas yang membosankan akhir-akhir ini? Bahkan sejak pandemi ini, kira-kira kita ini sudah nggak ke gereja selama hampir 9 bulan lebih ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana jawaban Anda? Apakah saat teduh Anda akhir-akhir ini menjadi rutinitas yang membosankan? Yes or no? 2. Apakah Anda dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan gaya hidup duniawi? Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita tidak ke gereja, kita jarang sekali
ketika rutinitas sate menjadi membosankan, maka kita itu dengan mudah menyesuaikan diri dengan gaya hidup dunia sekarang ini, akhir-akhir ini. Nah, apakah itukah yang Anda lakukan akhir-akhir ini? 3. Apakah kegiatan olahraga, jalan-jalan, dan rekreasi menjadi top priority Anda saat ini? Jadi karena tidak ada ibadah, tidak ada karena kesehatan lebih penting, maka goes di hari Minggu. Ya nggak salah, tapi jangan lupa ibadah dulu. Bagaimana jawaban Anda? Apakah yes or no? Apakah kegiatan olahraga dan jalan-jalan dan rekreasi menjadi prioritas yang utama bagi Anda saat ini? 4. Apakah hati nurani Anda masih mengingatkan ketika Anda melakukan dosa? Jadi apakah ketika Anda mulai berpikir sesuatu yang jahat, yang tidak sesuai firman, apakah hati nurani Anda terusik? Yes or no? 5. Apakah nyanyian rohani dan ucapan syukur sudah menjadi kering dan hampa? Istilahnya sudah jarang sekali Anda bernyanyi dan mengucap syukur untuk Tuhan. Yes or no? 6. Apakah hal-hal duniawi dan menimbun harta menjadi dominasi pikiran dan hati Anda saat ini? Jadi bagaimana caranya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menghalalkan segala cara supaya mendapatkan banyak uang, karena pandemi ini sangat-sangat menyesakkan kehidupan perekonomian negara kita. 7. Apakah Anda selalu memaklumi dan membenarkan perbuatan-perbuatan dosa Anda? Jadi apakah ketika Anda sudah berbuat dosa, terus dalam hati Anda, hati nurani Anda tidak mengingatkan, malah memaklumi? Ya nggak apa-apa lah, kan normal. Itu juga dilakukan semua orang, kan nggak apa-apa, itu manusiawi. Nah, apakah itu yang sedang terjadi bagi Anda? Yes or no? Nomor 8. Apakah Anda dapat menikmati hiburan, yaitu baik film, baik musik atau game yang amoral, yang porno? Yes or no? 9. Apakah Anda merasa biasa saja dengan keadaan rohani Anda yang suam-suam? Artinya ketika Anda mengalami kemunduran, rohani Anda sedang dalam padam, tapi Anda cuma biasa aja, B aja. Apakah itu yang Anda lakukan? Yes or no? Terakhir, nomor 10. Apakah Anda kesulitan menghargai, menghormati, dan mengasihi orang-orang pilihan Tuhan? Siapa orang pilihan Tuhan itu? Itu bisa orang tua, itu bisa gembala, itu bisa pasangan hidup, itu bisa anak-anak, mantu, cucu, siapapun orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, itu orang-orang pilihan Tuhan. Yes or no? Nah, dari semua pertanyaan dan jawaban yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari tulis, saya mau tanya, berapa total yes Anda dan berapa total no Anda? Dari 10 pertanyaan, berapa yes-nya, berapa no-nya? Jika jawaban Anda lebih banyak yes daripada no, maka itu artinya keadaan rohani Anda sedang dalam gawat darurat dan membutuhkan penanganan yang serius dan lanjut. Bapak Ibu, saudara-saudariku dalam Tuhan, kalau kita sedang mengalami keadaan rohani yang gawat darurat, kita harus kembali kepada Tuhan Sang Sumber Kehidupan, Bapa kita. Ya, saya sudah sampaikan caranya di minggu kedua. Bapak Ibu boleh cek lagi, dengarkan lagi di minggu kedua kemarin. Tapi kalau Bapak Ibu lebih banyak no-nya di Tuhan, berarti keadaan rohani Anda sedang keep on fire. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara-saudariku, kalau
masa hidup kita di bumi ini, kita ini menjauhkan diri dari Tuhan, membiasakan diri untuk jauh dari Tuhan, maka ketika hari Tuhan itu datang menjemput kita, itu pasti bukanlah hari yang Anda nantikan. Itu bukan hari yang menyenangkan bagi Anda, tapi hari yang Anda takuti dan bahkan mungkin tidak Anda inginkan hari itu. Karena apa? Karena selama hidup di dunia ini, Anda selalu mencari kepuasan diri, bukan kerajaan Allah. Maka kalau kita tidak mencari kerajaan Allah, maka kita membuat diri kita sendiri tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu sangat penting sekali melakukan saat teduh, membaca firman Tuhan, berbahasa roh, bahkan juga disiplin puasa akan sangat menolong membuat manusia roh kita menjadi semakin kuat, semakin disempurnakan dan semakin dekat kepada Tuhan. Oleh anugerah kuasa Tuhan dan kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita, orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita kembali diingatkan manfaat dari manusia yang kuat, yaitu 1. Ketika manusia roh kita kuat, maka penderitaan kita terasa ringan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan yang secara manusia itu gak masuk akal dan sulit, tetapi oleh kasih karunia dan kekuatan kuasa Tuhan, maka akan terasa ringan. Perintah Tuhan juga terasa enak. Karena janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika kita dicobai, maka Allah akan memberi jalan keluar. Jadi akan selalu ada solusi, akan selalu ada penghiburan, pengharapan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu yang kita alami akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Oleh karena itu perintah Tuhan akan selalu membuat kita senantiasa kuat. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan bersuka cita karena ada berkat yang menanti. Memang Bapak Ibu, secara daging perintah Tuhan itu berat dan sulit. Tetapi ingat, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti jatuh bangun. Tetapi syukur kepada Allah, Bapa di sorga, yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan penolong, yaitu Allah Roh Kudus, ada bersama-sama dengan kita, di dalam kita, memberikan kuasanya, memberikan anugerahnya untuk memampukan kita melakukannya. Amin. Amin. Dan ketika manusia roh kita kuat, kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita dan bertekun. Akhir kata, be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan mengerti. Kami percaya Allah Roh Kudus akan selalu mencurahkan kuasa-Nya dan anugerah-Nya untuk membuat manusia roh kami semakin menyala-nyala, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu kekuatan, kuasa dan kasih karunia yang melimpah-limpah untuk memampukan setiap kita hidup menggenapi rencana Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang menerima berkat berkata, Amin.